Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Doa nuzulul manzil. Ketika kita singgah transit di satu tempat, apakah rumah, wisma, hotel, atau kita berkemah di satu tempat, maka disunnahkan membaca doa agar terhindar dari berbagai gangguan. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khawlah binti Hakim As-Salmiyah radhiyallahu anha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah berkata, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, man nazala manzilan, yang singgah di satu tempat, summa qal, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doanya. Barang siapa yang mengucapkan doa itu, lam yadurruhu syai' hatta yartahil min manzilihi zalik. Tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa memberi mudarat untuknya sampai dia berangkat kembali dari rumah itu. Nah, ini penting untuk kita amalkan ketika kita singgah di satu tempat, apakah karena memang ingin singgah atau karena kelelahan. Kita biasanya mungkin sewa hotel atau wisma atau penginapan apapun yang kita tidak tahu kamar-kamar yang akan kita tempati itu apakah ada gangguan atau tidak. Karena ada kalanya tidak bisa dinafikan, ada kadang-kadang tempat-tempat yang disukai syaitan untuk ditinggali. Dan ini sudah banyak pengalaman orang. Banyak. Ada kalanya ketika kita singgah di satu hotel, kita diberikan kamar, lalu kemudian ketika kita masuk, ternyata ada gangguan makhluk Allah yang lain. Itu bisa gangguan dari binatang, bisa dari binatang-binatang kalajengking kah, atau bisa jadi binatang-binatang apalah yang bisa mengganggu, atau bahkan makhluk yang gaib seperti syaitan. Maka untuk menghindari gangguan mereka, satu kuncinya kata Nabi, begitu masuk ucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah. Jadi ucapkan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk yang diciptakannya. Siapa yang baca doa ini dengan sepenuh keyakinan bahawa perlindungan datang dari Allah, maka lam yadurruhu syai', tidak akan terjadi apapun kepadanya sampai dia berangkat kembali dari rumah tersebut. Makanya ini, kalau orang mengamalkannya, insya-Allah selamat. Dimanapun dia singgah, insya-Allah selamat. Tapi ada kalanya orang tidak terbiasa dengan masalah ini. Padahal dia bisa jadi mendapatkan mudarat di tempat dia singgah, atau bisa jadi gangguan manusia yang hasad. Bisa jadi ada orang-orang yang ingin mencelakakan. Maka kalau kita baca doa itu dengan sepenuh keyakinan perlindungan dari Allah, insya-Allah Allah jaga. Allah yang menjaga kita. Oh, kalau terjadi juga
seandainya terjadi juga, maka itu dengan izin Allah, Allah punya rencana di balik kejadian itu. Jadi jangan berfikir seandainya kita kesurupan di satu tempat, lalu kita mengira bahawa kita adalah orang-orang yang dibenci Allah sehingga mudah kesurupan. Tidak tentu begitu ceritanya. Ada kalanya Allah beri suatu ujian untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kalau tidak kesurupan, mungkin kita tidak pernah akan solat kembali. Gara-gara kesurupan, kita mulai meru'yah. Lalu yang meru'yah mengatakan, ini ibu, bapa harus solat. Kalau tidak solat, kesurupan terus-terusan. Sudah kita mulai solat gara-gara kesurupan. Menyuana ilhab, handa semayang. Untung kesurupan. Ini bapa, ibu, tiap malam, kalau mau tidak kesurupan lagi, baca Quran. Paling kurang 1 halaman setiap hari. Gara-gara itu sudah mulai baca Quran. Makanya setiap musibah yang Allah rencanakan, belum tentu maksud Allah adalah ingin menzalimi kita. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Bisa jadi Allah ingin tarik kita lebih dekat kepadanya. Diberi dengan cara tipe model orang tersebut. Kalau orang yang sudah saleh, itu diberikan ujian untuk menambah derajatnya. Kalau orang yang selalu maksiat, diberikan ujian untuk menariknya menuju ke Allah kembali. Jemaah maka Allah, ada suatu ketika seseorang menelepon saya memohon bantuan untuk meru'yah anaknya yang baru pulang dari wisata. Ini kisah nyata. Mana mungkin lo yang dongeng. Ditelepon, ustaz minta tolong, anak saya sedang kesurupan. Udah besar anaknya. Udah besar, udah kerja, perempuan. Jadi minta tolong sedang kesurupan sepulang dari tempat wisata. Dan di tempat wisata itu anak ini, si gadis ini menginap di satu hotel. Saya tidak sebutkan hotelnya karena nanti takut bapak enggak ada yang nginap lagi di situ. Karena hotel itu lumayan terkenal, Pak. Takut viral nanti dituntut sama yang punya hotel. Tapi begitulah pengakuan ibu itu. Nah, situ kita mulai selidiki. Memang salah satu yang membuat kita mudah diganggu ketika sedang singgah satu tempat itu karena memang kita tidak terbiasa istiqamah beramal. Syaitan tidak mudah menjatuhkan orang yang dalam hatinya selalu ada zikir kepada Allah. Tidak mudah dijatuhkan. Kalau yang bagi mereka yang selalu ada hidup dengan Al-Quran, kemudian menghindar dari maksiat, itu tidak mudah dijatuhkan oleh syaitan. Perlu perjuangan dia menjatuhkan kita. Tapi bagi mereka yang sembahyang ada, tapi tidak pernah khusyuk, galak-galak arog, Quran tidak pernah terpegang. Dia disibukkan hanya dengan HP terus-terusan. Ini kalau dia masih punya sedikit iman, salah satu cara syaitan mengganggunya, menjatuhkan semangatnya melalui penyakit-penyakit begitu. Mulai kesurupan atau sejenisnya, itu terjadi. Tapi kalau sudah naik level, terlalu jauh maksiatnya. Jadi maksiatnya sudah mulai bukan tidak khusyuk salat, memang tidak salat. Tidak puasa Ramadan, tidak mau bayar zakat. Itu yang model-model begini, itu tidak perlu dibuat keserupan lagi oleh syaitan. Karena sudah memang sudah sampai ke level syaitan. Kepa ya ganggu lah. Jadi yang begini-begini dibiarkan syaitan. Malah diberi semangat untuk tidak salat. Tapi kalau malah Masya Allah duduk kemudian bergadang, itu tidak ada sedikit pun solat-solat sunnah, bicara sampai pagi, itu dipelihara oleh syaitan, dipelihara. Nah, ini tipe-tipe ini tergantung orangnya. Tapi kalau masih ada iman, itu dijatuhkan dengan kadang-kadang semangatnya dijatuhkan, dia tiba-tiba kesurupan. Tapi dalam ilmu ru'ya, syaitan yang paling bodoh adalah syaitan yang memasuki jiwa.
memasuki pikiran sehingga terjadi kesurupan. Itu syaitan paling bodoh. Itu level syaitan-syaitan cantoi. Itu masih satu-satu balok. Ya, jadi istilahnya enggak ada, baru-baru lulus jadi syaitan. Kenapa disebut paling bodoh dalam ilmu ru'yah? Tujuan syaitan adalah memasukkan kita ke neraka dan menambah jumlah temannya. Dengan diberi kesurupan, malah orang pertama dapat pahala ketika dia sakit. Karena Rasulullah mengatakan apapun yang menimpa seorang muslim, ma asaba min mu'minin, seorang mukmin yang ditimpa apapun, baik hammin wala hazanin, baik sedih maupun dalam keadaan susah, sakit badan, hatta syaukah, sampai duri yang menusuk kulitnya, dan dia mengucapkan aduh, semua itu menghapuskan dosanya. Ini kadang-kadang diberi kesurupan orang sakit berhari-hari, berpahala. Kan bodoh syaitan. Kesurupan malah dapat pahala orang ini. Yang kedua kebodohannya, orang ini gara-gara itu malah mendekat ke Allah. Sudah mulai cari tengku, mulai cari ustaz, ini kayak mana cara obatinya. Nah, itu malah mulai mendekat ke Allah. Nanti kemudian dinasihati, mulai menuju ke pintu taubat. Makanya syaitan yang membuat ini itu tipe syaitan terbodoh. Syaitan yang pintar-pintar itu tidak main dalam kesurupan, tapi bermain dengan menyesatkan pikiran. Jadi dia tidak buat kesurupan, tapi orangnya itu berakhlak seperti akhlak syaitan, tapi dia enggak pernah kesurupan. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa kita ini tidak ada yang bisa menjaga kita di tengah jalan. Waktu kita singgah dimanapun dengan berbagai keburukan makhluk Allah, kecuali Allah yang bisa menjaganya. Dan doanya sederhana apa? Ya, dihafal. Kalau enggak hafal, nanti pulang cek di Google doa ketika singgah atau transit di satu tempat. Maka bacalah doa qul a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Insyaallah selamat dimanapun dia akan singgah. Ya, karena tidak tentu, Pak. Itu kadang-kadang ada kamar-kamar yang memang digunakan untuk berzina. Syaitan suka menempati tempat seperti itu. Lalu proses berikutnya kita yang sewa. Kita mendapatkan efek daripada rasa suka syaitan tinggal di tempat itu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cara melindungi diri ketika di dalam perjalanan, ketika singgah.